Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda ngerasa waktu mencoba melihat suatu masalah dari dua sisi, kebenarannya justru jadi kabur? Seolah-olah niat baik untuk adil malah bikin kita tersesat ya. Nah, itu dia. Hari ini kita akan bedah ide ini. Bagaimana niat untuk menyajikan keseimbangan ternyata bisa jadi senjata yang sangat menyesatkan. Mungkin contoh paling gampang kita ingat itu pemilu AS 2016. Di satu sisi ada Hillary Clinton. Politisi karir, sangat konvensional, tapi ya itu ada kontroversi soal server email pribadinya. Di sisi lain, Donald Trump. Figur yang benar-benar di luar norma. Platformnya dianggap rasis, komentarnya misoginis, skandalnya banyak banget. Dan media kan terjepit di tengah. Mereka punya prinsip jurnalisme objektif. Yang sering diartikan sebagai beri porsi yang sama untuk dua pihak. Tepat. Niatnya bagus tapi hasilnya, aduh kacau. Skandal email Clinton yang intinya kan masalah birokrasi. Disandingkan tiap hari dengan tuduhan penipuan, komentar rasis, dan puluhan isu lain dari Trump. Seolah-olah bobotnya sama ya. Persis, seolah-olah itu setara. Kenapa ya media merasa harus begitu? Apa karena takut dituduh bias? Atau mereka beneran nggak bisa bedain skala masalahnya? Mungkin kombinasi keduanya ya, ada tekanan komersial juga kan, biar nggak kehilangan penonton, plus ada ketakutan di kalangan jurnalis buat nggak kelihatan memihak. Hasilnya jadi apa yang disebut false balance itu ya? Keseimbangan palsu. Betul, ini bikin ilusi seakan kedua kandidat sama-sama bermasalah, padahal skalanya jomplang. Ekonom Paul Krugman sampai bilang ini kegagalan media yang masif. Publik jadi bingung. Jadi bingung, narasi Hillary yang licik jadi terasa sama besarnya dengan semua isu Trump. Ujung-ujungnya, kandidat yang kesalahannya kecil dianggap sama nggak jujurnya dengan kandidat yang menurut banyak pengecek fakta, pembohong patologis. Jadi, usaha untuk terlihat adil justru mengaburkan kenyataan. Dan ternyata, taktik ini tuh bukan hal baru. Sama sekali bukan. Ini strategi yang udah diasah puluhan tahun. Dan akarnya, ironisnya, ada di industri tembakau. Wah, industri tembakau. Kita harus mundur ke tahun 1950-an. Waktu itu, bukti ilmiah soal hubungan rokok dengan kanker paru-paru udah kuat banget. Nyaris nggak bisa dibantah. Industri tembakau pasti panik. Panik. Mereka diambang krisis. Pertanyaannya, gimana cara melawan sains yang solid? Dengan sains tandingan yang lebih baik. Nah, kita mikirnya gitu. Tapi mereka lebih cerdik. Mereka nggak melawan fakta dengan fakta. Mereka melawan fakta dengan keraguan. Dengan keraguan. Maksudnya? Ada memo internal dari salah satu perusahaan tembakau tahun 1969 yang isinya, luar biasa, ini kutipan langsung ya. Keraguan adalah produk kami. Tunggu. Mereka nulis itu secara eksplisit. Keraguan adalah produk kami. Iya. Karena itu adalah cara terbaik untuk bersaing dengan kumpulan fakta yang ada di benak masyarakat umum. Ini juga merupakan cara untuk menciptakan kontroversi. Gila, itu berani sekaligus mengerikan banget. Dari memo inilah lahir sebuah strategi brilian. Mereka sewa firma PR raksasa, Hill plus Knowlton. Lalu mereka luncurkan kampanye pernyataan terbuka di lebih dari 400 surat kabar. Apa isinya? Mereka nggak mungkin bilang rokok aman, kan? Justru itu cerdiknya. Mereka nggak membantah. Mereka bilang, kami sadar ada statistik yang mengkhawatirkan. Tapi, hey, masih ada perdebatan kok di kalangan ilmuwan. Klasik. Banyak ahli yang tidak setuju. Persis. Terus mereka janji akan danai penelitian independen buat cari kebenaran. Tujuannya bukan menang debat ilmiah. Tujuannya mengubah kepastian ilmiah jadi kontroversi 50-50 di mata publik. Dan itu berhasil. Berhasil luar biasa. Selama puluhan tahun, publik jadi mikir bahaya merokok itu masih diperdebatkan. Ini kan pada dasarnya buku panduan disinformasi modern. Dan rasanya playbook ini masih dipakai sampai sekarang ya? Banget. Ambil contoh perubahan iklim. Konsensus ilmiahnya kan jelas. 99% ilmuwan klimat setuju pemanasan global itu nyata dan disebabkan manusia. Tapi kalau kita lihat di media, seringnya satu ilmuwan diadu sama satu penyangkal. Nah, seolah-olah ini perdebatan yang seimbang. Ini langsung menciptakan apa yang disebut konsensus gap atau celah konsensus. Para ilmuwan udah sepakat, tapi publik ngiranya mereka masih terbelah. Oke, jadi kita udah lihat ini di industri raksasa dan isu global. Tapi apa ini bisa bekerja di skala yang lebih kecil, lebih personal? Justru di skala personal dampaknya bisa lebih tragis. Anda mungkin ingat cerita Mel Gibson. Mel Gibson.
Influencer kesehatan dari Australia itu ya? Betul, dia membangun kerajaan bisnis dari cerita inspiratifnya. Dia sembuh dari kanker otak stadium akhir cuma pakai diet khusus dan terapi alternatif. Oh, ingat banget. Dia di mana-mana waktu itu. Majalah, acara TV, bukunya laku keras. Dipuja-puja kayak pahlawan. Media menelan ceritanya bulat-bulat. Narasinya sempurna kan? Pahlawan muda melawan kematian dengan cara alami. Masalahnya, seluruh ceritanya bohong. Dia nggak pernah kena kanker. Nggak pernah sama sekali. Nah, ini poin pentingnya. Penipuannya satu hal. Tapi yang lebih mengganggu, kok bisa lolos gitu aja? Kenapa nggak ada media besar yang verifikasi? Terus untuk dipertanyakan, ada penulis dari majalah Cosmopolitan yang diwawancara setelah skandal ini kebongkar, pembelaannya menarik banget. Dia bilang apa? Dia bilang, mempertanyakan diagnosis kanker seseorang adalah perbuatan yang sangat jahat. Media terjebak dalam narasinya sendiri. Dan dengan nggak mempertanyakan, mereka secara efektif bikin keseimbangan palsu lagi. Tepat sekali. Kali ini antara pengobatan berbasis bukti dengan klaim pseudoscience. Mereka ngasih panggung yang sama besar ke nasihat yang bahaya banget itu. Mereka jadi corongnya, tapi sekarang coba kita geser sedikit fokusnya. Selama ini kan kita bahas pihak yang menciptakan narasi. Gimana dengan kita sebagai penerima informasi? Maksudnya, kita juga punya andil. Bisa jadi. Ada contoh klasik dari dunia jajak pendapat jauh sebelum era internet. Tahun 1936, majalah Literary Digest bikin survei pemilu presiden terbesar yang pernah ada. Oke. Mereka kirim jutaan kuesioner. Dan dengan pede banget, mereka prediksi kalau Alf London bakal menang telak atas Franklin D. Roosevelt. Dan kita tahu sejarahnya, Roosevelt menang besar. Salah satu kemenangan terbesar malah. Apa yang salah sama survei mereka? Sampelnya. Walaupun besar banget, sampelnya sama sekali nggak representatif. Maksudnya? Mereka dapat data dari mana? Dari daftar pembaca majalah mereka, pemilik telepon, dan pemilik mobil. Di tengah depresi besar tahun 30-an, siapa yang punya itu semua? Tentu saja kalangan atas, orang-orang kaya. Yang cenderung memilih Landon. Jadi mereka survei jutaan orang, tapi jutaan orang yang salah. Mereka tanpa sadar menciptakan gelembung informasi mereka sendiri. Oke. Saya nangkap arahnya. Kesalahan Literary Digest tahun 1936 itu pada dasarnya masalah yang sama dengan kita sekarang. Cuma medianya sekarang lini masa media sosial. Persis. Algoritma di TikTok, di Instagram, dirancang buat satu hal. Bikin Anda terus scroll. Caranya gimana? Tunjukin hal-hal yang udah Anda sukai dan setujui. Jadinya kita semua hidup di dalam echo chamber, ruang gema. Kita merasa dapat banyak info, padahal kita cuma dengar versi realitas yang udah disesuaikan buat kita. Kita semua pembaca Literary Digest sekarang. Dan bahayanya, kita jadi mikir pandangan kita itu pandangan mayoritas. Padahal mungkin nggak sama sekali. Dan ketika ruang gema ini terjadi di level tertinggi pemerintahan, akibatnya bisa jadi bencana kemanusiaan. Contoh paling mengerikan itu dari Afrika Selatan di awal 2000-an. Oke. Presiden saat itu, Thabo Mbeki. Entah gimana, dia yakin kalau HIV itu tidak menyebabkan AIDS. Itu kan melawan semua bukti ilmiah global waktu itu ya? Total. Tapi Mbeki mengelilingi dirinya dengan sekelompok kecil penasehat yang setuju sama dia. Dia ada di dalam ruang gemai paling kuat di negaranya. Jadi dia menolak semua masukan dari luar? Dia menolak peringatan ilmuwan top dunia. Kebijakannya tragis. Bukannya menyediakan obat antiretroviral yang sudah terbukti, pemerintahannya malah promosi bawang putih dan jus bit sebagai obat AIDS. Ya Tuhan. Berapa banyak korban jiwa akibat kebijakan itu? Studi dari Harvard memperkirakan kebijakan itu menyebabkan lebih dari 300.000 kematian yang harusnya bisa dicegah. 300.000. Dan sekitar 35.000 bayi lahir dengan HIV yang juga harusnya bisa dihindari. Ini pengingat yang mengerikan tentang betapa mematikannya sebuah ide buruk saat dilindungi di dalam gelembung. Luar biasa. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, kita mulai dari keseimbangan palsu media di pemilu 2016, mundur ke akarnya, strategi sinis industri tembakau, lalu kita lihat ini menyebar ke perubahan iklim, bahkan penipuan personal kayak Mel Gibson. Dan akhirnya kita sadar kalau kita sendiri, lewat gelembung media sosial, ikut membangun dinding yang sama. Yang dalam kasus ekstrim seperti di Afrika Selatan bisa berujung tragedi nasional. Rangkuman yang sangat baik. Ancamannya nggak cuma datang dari aktor jahat yang sengaja menipu, tapi juga dari sistem yang kita bangun dan dari bias psikologis kita sendiri. Ini membawa kita ke satu pertanyaan mendasar ya, terutama buat Anda yang mungkin bekerja di media. Jurnalisme kan selalu menjunjung tinggi objektivitas, sikap tidak memihak. Itu prinsip yang mulia.
Tapi setelah melihat semua ini, kita harus bertanya, di dunia yang banjir informasi dan disinformasi seperti sekarang, apakah objektivitas yang sejati itu masih mungkin? Atau apakah obsesi untuk terlihat objektif dengan cara memberi porsi yang sama pada kedua sisi? Justru merupakan bentuk kelalaian. Dengan kata lain, apakah upaya untuk tidak memihak terkadang malah jadi cara paling efektif untuk membantu kebohongan menyebar, memberikan panggung pada sesuatu yang jelas-jelas berbahaya? Mungkin ini sesuatu yang bisa Anda renungkan.